Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi hari ini ya dengan pelajaran tematik tema 1, subtema 3, pelajaran 1 sampai 3. Bersyukur atas keragaman. Baik, jadi masih sama seperti tema-tema sebelumnya, kita masih belajar tentang bermacam-macam makanan tradisional, tarian daerah, terus rumah adat, kesenian dan lain sebagainya. Next, kelanjutannya kita lihat di video berikut. Baik, jadi yang pertama kita bahas di sini adalah makanan daerah. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Mari kita kenal beberapa di antaranya. Baik, jadi sebenarnya makanan daerah itu ada banyak ya nak, dari berbagai macam suku bangsa yang ada di negara kita. Nah, di sini hanya 3 yang ibu kasih contoh yang legend terkenal. Yang pertama, gambar pertama kalian bisa lihat nasi pecel. Nah, nasi pecel ini identik makanan khas orang Jawa. Lebih tepatnya sebenarnya khas nasi pecel ini dari Jawa Timur, daerah Madiun. Itu ya untuk nasi pecel. Gambar kedua, nah ini sangat umum. Nasi kuning, makanan khas dari Kalimantan Selatan. Cuman ya karena kita banyak tinggal di daerah yang lain, bukan daerah asal kita, akhirnya sama bahasa kerennya mendunia. Terus yang terakhir ada kapurung, makanan khas Sulawesi Selatan. Nah itu dari tepung sagu kalau tidak salah ya, disertai sayuran-sayuran. Nah ini khasnya orang Sulawesi Selatan. Cuman kalau kapurung ini masih belum banyak nak dijual di pasaran, beda dengan nasi pecel dan nasi kuning yang udah biasa kita makan untuk kalangan suku apapun. Oke, jadi itu ya 3 contoh makanan khas daerah. Kalian bisa cari makanan-makanan khas daerah yang lainnya juga. Baik, selanjutnya di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya pasti terdengar nyaring. Contoh di sekitar kita kayak makanan putu labu, terus tek-tek yang dipukul di pinggiran wajan, atau bakso. Nah, seperti itu ya. Atau bahkan gado-gado ini biasanya kalau yang lewat di gang-gang teriak tuh, itu yang biasa sering kita dengar. Materi selanjutnya berarti berkaitan tentang bunyi. Baik, sebelumnya kalian juga bisa sambil simak di buku kalian ya nak, halaman 118. Jadi, tidak semua getaran dapat didengar manusia. Getaran dengan frekuensi tertentu yang hanya dapat didengar oleh manusia. Yang pertama, pendengaran manusia normal. Pendengaran manusia normal berada pada frekuensi 20 getaran per detik atau Hz hingga 20.000 per Hz. Daerah frekuensi itu disebut dengan audiosonik. Nah, ini untuk pendengaran manusia. Sebutannya audiosonik, kisaran dari 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan frekuensi di bawahnya disebut dengan infrasonik, dengan frekuensi di bawah dari 20 Hz. Nah, bunyi infrasonik ini biasanya hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu. Contohnya anjing, laba-laba, dan jangkrik. Selanjutnya, daerah bunyi di atasnya disebut dengan ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi tersebut sangat tinggi sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Nah, untuk bunyi ultrasonik ini biasanya juga didengar oleh hewan-hewan tertentu. Contohnya antara lain paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Bunyi ultrasonik juga dapat digunakan manusia untuk pemeriksaan kandungan atau biasa disebut USG, ultrasonografi. Jadi untuk bunyi ini terbagi menjadi 3 yang perlu kalian tahu, yaitu audiosonik, terus infrasonik, dan yang terakhir ultrasonik. Kalian bisa pahamin sendiri ya lebih lanjutnya di buku kalian untuk membedakan di antara ketiga itu. Yang jelas untuk manusia, pendengaran manusia itu di audiosonik. Nah, kalau tadi tentang IPA, next sekarang tentang pelajaran di halaman 120 ya, mengamati bentuk kerjasama. Kita adalah makhluk sosial, kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri sejak lahir, bahkan sampai kita meninggal dunia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Nah, adanya gotong royong, kasih sayang, dan ingin dihormati menunjukkan manusia memerlukan manusia lain. Jadi, kita disebut dengan makhluk sosial itu
kita nggak bisa mau sombong semuanya kita lakukan sendiri, itu kita tidak bisa, karena apa yang kita lakukan, semua yang ada di kehidupan kita itu tidak terlepas dari bantuan orang-orang di sekitar kita, atau bahasa kasarnya bantuan orang lain. Itu ya yang perlu kalian tahu, kita sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya kerjasama. Kerjasama artinya usaha dalam mencapai tujuan bersama. Ini udah pernah ya kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Cuman ibu ulang aja lagi di sini karena masih masuk dalam materi. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, jadi kalian harus bisa bedakan arti dari kerjasama dan tujuan kerjasama serta manfaat kerjasama, yaitu yang pertama menghemat biaya, kedua menghemat tenaga, ketiga menjaga kerukunan antar manusia di lingkungan tersebut, terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Jadi kayak misalnya ada siskampling, nah itu kan juga termasuk contoh kerjasama kerukunan warga. Nah yang seperti itu ya, supaya kalian bisa mengetahui kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan kerjasama tersebut. Next, selanjutnya di pelajaran 3 kembali ke IPA nak ya. Cuman di sini tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Kalian bisa simak di buku kalian halaman 130. Apakah bunyi yang dihasilkan di ruang terbuka sama dengan bunyi di ruang tertutup? Nah, terus kita bisa lihat di gambar itu kan, pasti jawabannya adalah beda. Apakah sama bunyi yang dihasilkan pada kedua gambar di samping? Walaupun kedua anak pada gambar tersebut berteriak sekeras-kerasnya, bunyi yang dihasilkan tidak sama. Hal itu disebabkan perbedaan antara jarak dinding pemantul. Nah, berdasarkan jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Ada A, pemantulan yang memperkeras bunyi asli, B, gaung atau kerdam, C, gema. Nah, itu ya. Untuk penjelasan kali ini masih di A, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruangan terbuka. Mengapa dapat terjadi demikian? Karena pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Nah, itu tadi jika pada ruangan kecil. Selanjutnya ada gaung atau kerdam. Ketika kamu berbicara di dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung ini akan memantulkan suaramu. Ini biasanya terjadi ya. Biasanya selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil, sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Pemantulan bunyi yang seperti ini dinamakan gaung atau kerdam. Ini biasanya kayak di dalam ruangan itu ya. Jadi suara yang jelas mau didengar tuh malah kita nggak bisa nangkap karena habis suara kita yang jelas. Nah, bunyi gaungnya ini merambat juga di udara sehingga kita hilang kefokusan apa sih tadi suaranya, kalimat itu dalam suara tersebut. Itu gaung atau kerdam. Selanjutnya C, gema. Jika dinding pemantul sangat berjauhan, bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Kejadian ini disebut gema. Nah, terjadinya gema hampir sama dengan gaung, yaitu terjadi karena pantulan bunyi. Namun, gema hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh, lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaung. Misalnya, jika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Nah, kalau gema ini agak lama daripada gaung atau kerdam, jarak pantulan bunyinya. Jadi, setelah suara kita yang asli bunyi, baru tidak lama setelah itu muncullah gema. Ini biasanya sering terjadi juga di lingkungan sekitar kita. Itu ya dari proses pemantulan bunyi. Next, selanjutnya yang kedua adalah penyerapan bunyi, yaitu gaung dan kerdam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Itu tadi ya poin sebelumnya.
Untuk menghindari peristiwa ini, gedung-gedung yang mempunyai ruangan besar seperti aula telah dirancang supaya tidak terjadi gaung. Nah, upaya ini dapat dilakukan dengan melapisi dinding dengan bahan yang bersifat memantulkan bunyi atau dilapisi oleh zat kedap peredam suara. Nah, jadi itu salah satu cara manusia menyiasati adanya bunyi gaung dan keredam di dalam ruangan yang besar. Terus selanjutnya, peredam bunyi adalah bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Nah, jadi yang biasa digunakan untuk meredam bunyi di ruangan yang besar ini adalah bahan-bahan yang lunak atau empuk. Contoh bahan peredam bunyinya di sini contohnya kalian bisa lihat ada karpet, ada karet, ada gabus, ada kapas dan wol. Biasa yang paling umum sering digunakan itu adalah karpet. Kalau kalian ada yang pernah ke bioskop atau pernah kayak singsong dan segala macam, nah itu kalian pasti bisa ngelihat dindingnya itu dilapisin oleh karpet sehingga suara yang ada di dalam situ tidak terpantul keluar di pendengaran kita. Jadi itu tadi ya penjelasan tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi di pelajaran ketiga. Baik, jadi di subtema 3 ini dari pelajaran 1 sampai 3 kesimpulan yang pertama tadi tentang makanan daerah, beberapa contoh yang sudah Bu jelaskan. Terus tentang frekuensi bunyi yang dapat kita dengar, berapa frekuensi bunyinya. Terus tentang kerjasama, terus kita sebagai makhluk sosial, dan selanjutnya mengenai tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, jadi diantara semua yang sudah Ibu terangkan secara singkat di video ini, untuk hari ini tematiknya tidak ada penugasan. Ulangan harian untuk tema 2 yang kemarin akan Ibu gabung dengan tema 3 yang ini nanti. Jadi setelah subtema 3 habis baru kita ulangan harian. Nah, jadi tugas kalian yang lain untuk materi ini cuman silahkan kalian baca-baca lagi buku kalian. Jadi dimulai dari halaman 111 sampai 132 plus kalau mau sambil buka video Ibu, jadi kalian bisa pause, bisa stop buat menyimak lebih baik lagi. Itu aja tugas dari Ibu untuk kalian hari ini ya. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.